Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Teman-teman yang saya hormati, kemudian Ibu Fatimah yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjelaskan tentang materi pendekatan tradisionalis dalam studi Islam. Alhamdulillah, syukurillah, kita masih bisa melaksanakan perkuliahan meskipun kita masih bisa bertemu hanya melalui online atau yang disebut dengan istilah daring. Kemudian sholawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh kecintaan, yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Oke teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan pendekatan di dalam studi Islam yang saya kutip melalui pemikiran dari J. Koren. Ada dua pendekatan yang besar di dalam studi Islam. Pertama, itu disebut sebagai pendekatan tradisionalis. Kemudian yang kedua disebut sebagai pendekatan revisionis. Tetapi pada kesempatan hari ini, saya hanya akan menjelaskan tentang pendekatan tradisionalis. Karena fokus kajian kita atau fokus pembahasan kita pada perkuliahan ini, di mata kuliah ini maksud saya, adalah pendekatan tradisionalis. Maka nanti apa yang disebut sebagai pendekatan tradisionalis, kemudian bagaimana metodologinya, kemudian apa yang menjadi pokok-pokok pembahasan yang ada pada pendekatan tradisionalis, itu yang akan kita bahas nanti. Islam sebelum dia hadir ke negeri Arab, dia memiliki berbagai macam historis, baik dari abad pertama yang sudah dijelaskan oleh Bu Fatimah pada minggu yang lalu. Nah, kemudian dari pendekatan Islam, pendekatan yang paling komprehensif adalah pendekatan sejarah, atau yang lebih dikenal dengan History of Islam, yakni pendekatan sejarah dalam dunia atau studi Islam. Kenapa kemudian pendekatan sejarah ini dikatakan sebagai pendekatan yang komprehensif? Karena dari semua pendekatan itu sudah ada pada sejarah, baik dari comparative of religion atau yang bisa disebut dengan perbandingan agama. Kemudian dia berkembang lagi menjadi science of religion atau yang bisa disebut dengan ilmu agama. Kemudian bisa juga dikatakan sebagai anthropology of religion, yakni antropologi agama atau antropologi Islam, sampai kepada social of religion, yakni sosial dalam keagamaan. Maka kemudian dari sosial keagamaan atau social of religion ini adalah sangat penting. Karena kenapa? Dialah yang bertemu langsung dengan objeknya, yang saling berputar di dalam sejarah itu sendiri. Maka kemudian dari social of religion ini, dia berkembang yang seperti saya katakan pada awal yang tadi, dia memiliki sampai kepada dua pendekatan yang tadi yang dikemukakan oleh J. Koren. Apa yang pertama? Yang pertama adalah pendekatan tradisionalis dan yang kedua adalah pendekatan revisionis. Nah, kemudian bagaimana menurut dari J. Koren pendekatan dari apa yang dimaksud dengan pendekatan tradisionalis? Yakni adalah pendekatan yang bisa dikatakan sejarah pra-Islam. Contohnya misalkan bagaimana peperangan dalam Hijaz, kemudian bagaimana sejarah dakwah Rasulullah, bagaimana perjuangan dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana proses nuzul ayat atau yang disebut dengan asbabun nuzul, atau yang disebut dengan juga bagaimana proses turunnya Al-Quran, entah itu ayat Makkiyah maupun ayat Madaniyah. Nah, kemudian dari pendekatan tradisionalis ini, dia memiliki 6 karakteristik, teman-teman.
atau 6 aspek. 6 aspek itu sendiri dia berangkat dari premis-premis atau yang disebut dengan asumsi-asumsi. Apa yang disebut dengan premis-premis? Premis yakni adalah kesimpulan atau kesimpulan yang dibenarkan. Sehingga konsep pendekatan tradisionalis itu berangkat dari premis-premis yang terdahulu dengan asumsi-asumsi yang terdahulu. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika premis-premis dan asumsi-asumsi itu muncul? Dia sampai kepada 6 pembahasan dan yang akan kita jelaskan juga nanti. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah membahas tentang 6 aspek atau prinsip yang ada pada pendekatan tradisionalis. Jadi, saya ulangi kembali, bahwasanya pendekatan tradisionalis ini adalah pendekatan yang sangat menutup diri terhadap literatur-literatur yang di luar. Sehingga fokus kajiannya adalah literatur-literatur Arab yang muslim saja. Nah, kemudian dari pendekatan tradisionalis ini yang sifatnya adalah tertutup, dia memiliki 6 dasar prinsip yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah literatur Islam. Jadi literatur Islam yang dimulai dari abad pertama sampai ke-8 dan seterusnya, ini benar-benar merefleksikan bagaimana sejarah Islam itu sendiri. Entah dari pra-Islam atau yang disebut dengan jahiliyah yang ada di dalam suku Quraisy di Hijaz, kemudian bagaimana penaklukan Fatu Makkah, kemudian bagaimana sejarah dari Rasulullah SAW, bagaimana penaklukan Islam terhadap negeri-negeri yang ada di sebelahnya atau yang bisa disebut dengan Romawi, kemudian negeri Hijaz dan sebagainya. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah ketika misalkan informasi, berita, kabar atau atsar yang diterima oleh sebagian orang itu berbeda, maka yang dilakukan adalah penentuan kabar berita yang sebenarnya atau yang disebut dengan bagaimana rawinya, siapa yang menyampaikan kabar, kemudian dari siapa dia menemukan kabar itu atau sejarah itu yang disebut dengan sanad maupun isnad. Sehingga memang pendekatan tradisionalis pada aspek yang kedua ini sangat ketat. Sehingga apa? Di kemudian hari tidak menimbulkan satu perpecahan dan satu kesalahan di dalam studi Islam yang terlebih kepada sejarah Islam itu sendiri. Baik, teman-teman, prinsip yang ketiga dari pendekatan tradisionalis ini adalah pendekatan bahwasanya bukti sejarah itu harus yang tertulis, sehingga tidak memerlukan bukti-bukti yang lain daripada bukti tertulis itu sendiri. Sehingga pendekatan tradisionalis ini tidak membutuhkan kayak slogan-slogan keagamaan, misalkan yang sudah tertuang di dalam yang sudah ditertuang di dalam masa dinasti Umayyah atau memakai mata uang dinasti Umayyah. Karena kenapa? Karena memang dari proses yang kedua tadi ada sangkut pautnya dengan yang ketiga, prinsip yang ketiga ini. Sehingga tertulis ini bukti atau prinsip yang tertulis ini adalah prinsip yang paling dominan. Sangat dominan prinsip tertulis ini dalam pendekatan tradisionalis, sehingga tidak membutuhkan semacam bukti-bukti sejarah yang lain. Kemudian yang keempat, yakni prinsip yang berdasarkan menolak dari prinsip Sentino, kalau saya nggak salah Sentino. Apa yang dikatakan oleh mazhab Sentino ini?
hukum yang ada pada hadis Nabi itu, diskursus hukum-hukum yang sudah didukung oleh hadis Nabi, kemudian ada pembahasan atau diskursus hukum tetapi kemudian tidak ada hadis Nabi, maka hadis itu tidak berguna bagi masa yang akan datang maupun yang di kemudian, atau bisa dikategorikan dengan tidak ada hadis tersebut. Nah, inilah yang ditolak oleh kaum tradisionalis itu sendiri, sehingga antara literatur dengan bukti empiris itu ya nggak mesti harus ada begitu. Kemudian prinsip yang kelima, yakni Al-Quran itu sendiri harus dikaji, harus diteliti, kemudian harus ditentukan maknanya dengan tradisi ilmuwan Islam, yang dimana para tradisi ilmuwan Islam itu sendiri ketika dia ingin menentukan satu makna di dalam Al-Quran, dia pasti akan memakai bagaimana maksud ayat itu sendiri, baik dari nuzulul Quran berupa makiyah dan madaniyah, nasikh wal mansukh, bagaimana muhkamat dan mutasyabihat, sehingga metode-metode untuk mendapatkan satu makna Al-Quran yang hari ini misalkan memakai metode hermeneutika, semiotika dan sebagainya, itu tidak digunakan di dalam pendekatan tradisional sendiri, sehingga fokus kajiannya adalah memang fokus pada pendekatan ulumul Quran yang sering kita pelajari. Dan kemudian prinsip yang terakhir, yakni prinsip yang keenam adalah tradisi linguistik itu harus digunakan dengan tradisi-tradisi yang dulu. Maksud saya tradisi-tradisi yang awal-awal para imam mujtahid mutlak seperti Imam At-Tabari dan sebagainya. Maka kemudian tradisi linguistik atau tradisi kebahasaan yang ada di zaman modern ini tidak relevan. Jadi kemudian itulah 6 prinsip dasar yang ada pada studi Islam, terlebih kepada pendekatan tradisionalis itu sendiri. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya terkait tentang pendekatan tradisionalis dalam studi Islam, sehingga pada kesimpulannya adalah pendekatan tradisionalis ini, kalau boleh saya meminjam istilah dari Bung Karno yang tertuang di dalam bukunya yang berjudul Islam Sontoloyo, jadi pendekatan tradisionalis ini bisa dikatakan sebagai dalam tanda kutip Islam yang kolot. Islam yang kolot artinya pendekatan satu keilmuan studi Islam yang tidak boleh diganggu gugat oleh Barat maupun pendekatan-pendekatan yang baru, sehingga memang studi Islam dalam hal ini, dalam pendekatan tradisionalis, sangat menutup diri terhadap pembaharuan baik di dalam Al-Quran, hadis maupun ilmu-ilmu keislaman yang lain. Jadi seperti itulah kesimpulan dari pendekatan tradisionalis, teman-teman. Kalaupun ada dari teman-teman yang masih kebingungan tentang materi yang saya jelaskan, silakan boleh buat pertanyaan lah di kolom komentar nanti. Oke teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mohon maaf sama Bu Fatimah kalau misalkan penjelasan saya kurang memuaskan. Sekali lagi saya mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.